Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat kepada Bapak Kepala SMK Negeri 1 Kebumen, Bapak Dr. Andes Prayitno. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, karyawan-karyawati SMK Negeri 1 Kebumen. Yang saya banggakan anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMK Negeri 1 Kebumen, rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita senantiasa besarkan rasa syukur kita atas kenikmatan yang Allah berikan di dalam umur kita. Nikmatnya diberikan kesempatan, nikmatnya diberikan iman, hidayah, taufik kepada kita semuanya. Semoga hal ini menjadikan semakin besarnya semangat kita untuk selalu syukur atas kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Salawat serta salam Allah tercurahkan kepada junjungan baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang sungguh sangat kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya Allah Rabbuna Rabbul alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Di kesempatan yang mulia ini Allah masih berikan kepada kita semuanya keridhaannya untuk mencari wawasan keilmuan untuk kita semuanya, walaupun dalam kondisi keadaan yang masih serba online. Tentunya dalam pembelajaran yang model yang seperti ini kita rasakan sangat jauh berbeda ketika kita mengikuti pembelajaran secara tatap muka. Namun tetap harus kita syukuri keadaannya dengan tetap menjaga rasa semangat kita untuk menambah wawasan akan keilmuan kita bersama. Dikatakan al-ilmin tajidunahu fi kulli syai' walakinnal barakah tajidunaha fis salihin. Kita ini kalau mau mencari ilmu dari arah mana saja itu semuanya bisa. Dari Google, YouTube, Instagram, Facebook dan lain sebagainya. Ini bisa kita jadikan sebagai sarana untuk mencari wawasan akan keilmuan kita. Namun untuk mencari akan berkahnya ilmu ini hanya bisa kita temukan manakala kita bersanding dengan seseorang guru. Al-ilmun tajidunahu fi kulli syai' walakinnal barakah tajidunaha fis salihin. Jadi ketika mau mencari berkahnya ilmu hanya bisa kita dapati ketika kita bersanding, berkhidmat dengan seorang guru untuk mencari akan wawasan keilmuan. Tentunya ini harus kita jadikan sebagai pembentukan karakter di dalam proses pembelajaran kita nantinya. Manakala kita sudah bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran secara tatap muka, hendaknya harus betul-betul bisa memanfaatkan waktu-waktunya untuk berkhidmat dengan guru, supaya apa yang kita usahakan di dalam thalabul ilmi selalu mendapati keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala.
Di kesempatan yang mulia ini juga saya ingin sampaikan selamat hari ulang tahun yang ke-54 untuk SMK Negeri 1 Kebumen. Semoga Allah selalu memberikan keridhaannya untuk sekolah tercinta kita ini, diberikan keridhaannya, kemudahannya di dalam mengusahakan untuk memberikan pendidikan yang terbaik, menjadikan SMK yang berkualitas, SMK yang bermartabat, lulusan yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Tentunya untuk memaknai hari ulang tahun ini tidak terlepas daripada hal-hal yang hendaknya harus kita jadikan sebagai i'tibar, pembelajaran, hikmah yang bisa menuntun diri kita ini untuk semakin tambah umur, tambah akan kebaikannya. Ali bin Abi Thalib menyampaikan nasihatnya kepada kita semuanya, yakni waladatka ummuka ya bna adama bakiya wan nasa hawlaka yadhakuna surura fajihada li nafsika an takuna idza baqaw fi yaumi mautika dhahikan masrura. Ini mempunyai makna nasihat yang baik kepada kita semuanya, yaitu kita ini dilahirkan oleh seorang ibu, dilahirkan dari rahimnya ibu dalam keadaan menangis. Namun sekeliling kita, saudara kita, orang tua kita, semua menyambut akan kelahiran kita ini dengan penuh bahagia, dengan tawaria. Fajihada li nafsika an takuna idza baqaw fi yaumi mautika dhahikan masrura. Kita ini ditantang untuk berjihad, untuk berjuang. Bagaimana caranya untuk bisa merubah, membalikkan keadaan di mana yang tadinya kita terlahir dalam keadaan menangis, sekeliling kita tertawa, tapi kita bisa merubah keadaan di mana kita nanti dipanggil oleh Allah untuk kembali lagi ke Allah dalam keadaan yang kita ini tersenyum, bahagia, tetapi orang yang ditinggalkan oleh kita ini merasa kehilangan, menangisi akan kepergian kita. Tentunya makna nasihat ini mempunyai makna yang sangat mendalam kalau kita cermati, yaitu kita bisa meraih di mana ketika dipanggil oleh Allah kembali lagi ke Allah, banyak orang yang menangisi. Tentunya kita harus punya sejarah kehidupan yang baik, harus punya kebermanfaatan yang luar biasa untuk orang lain. Karena ketika kita mempunyai nilai-nilai yang manfaat, nilai-nilai yang berfaedah kepada orang lain, ketika kita sudah tiada, maka akan banyak orang yang merasa kehilangan akan kepergian kita. Nah, inilah poin yang penting untuk kita jadikan sebagai motivasi di dalam diri kita ini untuk bisa merubah. Ketika kita dilahirkan dalam keadaan menangis, sekeliling kita tertawa bahagia akan menyambut kelahirannya kita, tapi kita rubah pada saat ketika Allah memanggil diri kita ini, kita dalam keadaan senyum karena membawa banyak amal, dan orang sekeliling kita itu merasa kehilangan akan kepergian kita karena akan kebaikannya, jasa-jasanya yang telah diberikan kepada umat. Maka poin ini harus kita jadikan sebagai i'tibar untuk menumbuhkan rasa semangat kita berusaha. Ketika Allah berikan umur di dalam diri kita ini, kita pergunakanlah untuk yang baik-baik. Dari hal-hal yang terkecil, dari hal-hal yang kita mampu, kita bisa
berikan kebaikan-kebaikan kepada lingkungan kita. Insya Allah kalau ini kita jadikan sebagai motivasi, sebagai rasa semangat kita bersama untuk mencari berkahnya umur dengan memanfaatkannya kepada hal-hal yang baik. Insyaallah fajihada li nafsika an takuna idza baqa fi yaumi mautika dhahikan masrura. Kita akan bisa menemui di mana ketika kita pulang di sisi Allah umurnya habis, kontraknya habis, maka sekeliling kita bisa merasakan akan kehilangan kita. Jadi di dalam memaknai umur yang Allah berikan di dalam diri kita ini, jangan cuma merasa bahagia ketika berjumpa dengan hari yang spesial, hari ulang tahun, tetapi tidak menjadikannya sebagai makna untuk meningkatkan akan ketakwaan kita, ibadah kita, kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini tidak dijadikan sebagai hal yang memaknai untuk meningkatkan rasa syukur kita, maka menjadikan diri kita ini tergolong orang-orang yang rugi. Nah, diberikan kesempatan umur yang panjang tetapi tidak menjadikannya kepada hal-hal yang baik. Dan yang terakhir, saya mengajak kepada diri saya pribadi, dan semoga pesan ini bisa dimaknai dengan sebaik mungkin guna untuk meningkatkan ketakwaan kita, keimanan kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni jadikanlah momentum di mana Allah berikan umur yang panjang kepada kita ini untuk selalu memberikan sejarah kehidupan yang terbaik. Berikanlah karya-karya yang terbaik supaya ketika Allah panggil diri kita ini, kita punya kenangan yang baik yang bisa menjadikan banyak orang untuk semakin cinta, semakin ingat kepada diri kita ini untuk selalu mendoakan yang terbaik. Demikian, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menjadi nasihat yang baik kepada kita semuanya, dan kita digolongkan menjadi hamba Allah yang bisa mengamalkan ilmu sebaik-baiknya. Dan Allah jadikan diri kita ini sebagai golongan orang-orang yang beruntung, la'allakum tuflihun, karena diberikan umur yang panjang tetapi selalu mempergunakan kepada yang baik-baik. Terima kasih sekali lagi, semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat kepada kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.